Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kehidupan yang terang kepada kita semua, memberikan hidayah dan taufik pertolongan kepada kita semua dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, Shahifah atau halaman 119 dengan uraian sebagai berikut, yaitu faidah atau barakah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian awamin al-adiyati al-mustajabati annahu idha hala bisyakhsi amrun dayikun yutiku asabi'a yadihi al-yumna summa yaftahuha bi kalimati la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma lakal hamdu wa minka al-faruju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wala quwata illa billahil azim. Wa ya faidatun azimatun. Sebagian doa yang disembadani yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang mengalami kesulitan atau kesempitan atau kesulitan, kemudian kedua tangannya menengadah atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuka dengan doanya dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, hanya milikmu lah segala puji dan darimu adalah kemudahan, dan kepadamu adalah kami mengadu, dan kepadamu dengan pertolonganmu adalah ada pertolongan darimu, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongmu yang maha luhur dan maha agung. Maka apabila kita mendoakan doa ini, maka doanya adalah mempunyai faedah yang sangat agung, faedah yang sangat besar. Wabil jumlati fala haula wala quwata illa billahil azim la ta'sirun azimun fi tardis syayatini wal jinni wa fi jalbi rizqi wal ghina wa syifai wa tahsilil quwati wa tafil ajzi wa ghairi dalika. Dalam beberapa riwayat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya faedah khawqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil azim, adalah mempunyai pengaruh yang sangat besar, yang sangat agung di dalam menolak beberapa setan dan menolak jin. Dan khawqalah adalah dalam rangka untuk menarik atau memperdekat rezeki kita, dan juga khawqalah adalah menjadikan suatu obat untuk kita semua, dan khawqalah adalah menjadikan yaitu kekuatan yang kita hasilkan dan menolak kelemahan bagi kita semua. Maka para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah la haula wala quwata illa billahil azim, maka insya Allah kita diselamatkan dari kefakiran, insya Allah kita diselamatkan dari yaitu kekurangan, insya Allah kita diselamatkan dari kesusahan dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau orang kiai menerjemahkan la haula, ora ana daya kekuatan kanggo nglampahi taat iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan kangge nebi maksiat iku maujud illa billahil aliyil azim, kecuali kelawan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha agung. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua bisa mengistiqomahkan kalimah khawqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah banyak manfaatnya, banyak barokahnya kepada kita semua, termasuk dalam rangka kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya, dari penyakit, dari virus corona, dari segala fitnah, insyaallah dengan barokahnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Aksiru minas sholati ala hadan nabiyil karim. Fa inna sholata alaihi tukafiru addan bal azima wa tuhdi ila siratal mustaqim. Saudaraku, ikhwani, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Karena sesungguhnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melebur dosa yang agung dan menuduhkan kepada jalan yang lurus. Wataqi qailaha adabal jahim, dan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyelamatkan orang yang mengucapkan sholawat, yaitu neraka jahim, siksa neraka jahim. Wa yukhda fil jannatin naim al muqim, dan ia diberi bagian di dalam yaitu surga, orang yang berdiam diri di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua kelak akan mendapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad qila fi ba'di riwayati inna lil musallina ala sayyidil mursalina asru karomatin. Diucapkan di dalam beberapa riwayat, sesungguhnya orang-orang yang membaca sholawat kepada pemimpin kita Sayyidul Mursalin, pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 10 beberapa kemuliaan. Ikhdahunna sholatul malikil ghaffari, salah satunya adalah kemuliaan bagi orang yang membaca sholawat adalah yaitu sholawatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memerajai dan maha pengampun. Jadi sholawatnya Allah adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kita sama dengan membaca sholawatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai dan maha pengampun. As-saniyatu syafa'atun Nabi al-Mukhtar. Yang kedua faedahnya membaca sholawat adalah kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salisatu al-iqtida'u bil malaikatil abrar. Yang ketiga adalah kita semua mengikuti dengan aktivitas atau pekerjaan para malaikat-malaikat yang bagus. Para malaikat yang bagus, mereka semua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'atu mukhalafatul munafiqina wal kufar. Faedah yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua termasuk orang yang tidak menjadi bagian orang yang munafik dan orang yang kafir, Al-khamisatu mahwul khataya wal auzari. Yang kelima, membaca sholawat adalah melebur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Apabila kita punya dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dilebur dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu qadaul hawaiji wal autari. Yang keenam adalah dengan barokahnya sholawat, maka hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kebutuhan dan hajat-hajat kita bisa menjadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah dengan barokahnya sholawat. As-sabiatu tanwirul dhawahiri wal asrori. Yang ke-7 adalah barokahnya sholawat adalah kita semua mempunyai cahaya, yaitu cahaya zahir dan cahaya batin, cahaya zahir dan cahaya sir. Jadi kehidupan kita secara zahir itu mempunyai cahaya, mempunyai nur atau cahaya atau kebahagiaan. Begitu juga secara sir atau secara rahasia atau secara suatu yang tidak kelihatan, kita semua juga diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya sholawat. As-saminatu an-najatu minan nar. Yang ke-8, barokahnya sholawat adalah kita semua diselamatkan dari api neraka. At-tasi'atu dukhuli daril qarari. Yang ke-9 adalah barokahnya sholawat adalah kita semua bisa masuk ke surganya Allah, yaitu darul qarar, yaitu rumah kelanggengan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-ashiratu salamul azizil jabbar. Yang ke-10, barokahnya atau manfaatnya sholawat adalah keselamatan
adalah keselamatan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha menutupi segala kekurangan. Bayang bagi lil akili ayat ja'ala jalu awqatihi lis sholati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyama ataksiru minha yakumu maqama syahi at-tarbiyah lima qalu al-mursyidu fi akhir zaman mislul kibrit al-ahmar wa taksiru sholati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakumu maqama dzalika wafaqanallahu Allahu wal muslimina li taksiri minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala mamarid duhuri wal ayyami amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya kita semua lebih baik sebagai orang yang berakal, lebih baik kita semua adalah setiap waktu kita, waktu yang banyak untuk waktu kita bisa mengumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih adalah memperbanyak yaitu sholawat yang hal tersebut adalah bisa menempati makomnya yaitu guru pendidikan seperti yang diucapkan oleh para ulama mursyid. Orang-orang yang mursyid adalah orang yang mendapat petunjuk di akhir zaman adalah orang yang adalah seperti orang yang mursyid atau orang yang mendapat petunjuk di akhir zaman adalah seperti orangnya seperti seperti al-kibrit al-ahmar, seperti yaitu mutiara-mutiara yang merah, harganya sangat mahal. Orang yang mursyid, orang yang mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman adalah seperti orang yang seperti intan yang sangat berharga yang warnanya adalah merah-merah. Dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan bisa menempati tempatnya orang yang mendapat mursyid, orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dan orang-orang muslim semuanya, saudara kita, keluarga kita dan saudara-saudara muslim, semoga bisa memperbanyak sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan pergantian waktu, pergantian hari demi hari, waktu demi waktu. Semoga bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagi ro'a wafi musolliyan a'la sholati ala rasulih fi khawqala. Mari kita semua selalu bisa memuji, membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca yaitu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bisa membaca bacaan khawqala la haula wala quwata illa billahil alil adim, kalimah thayyibah alhamdulillah, kemudian yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kalimat thayyibah khawqalah, semoga menjadi pintu kemudahan-kemudahan untuk kehidupan kita, keselamatan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.